Masih begitu banyak ternyata kenangan indah dan isyarat kepergian yang ditinggalkan Nike Ardila kepada para sahabatnya. Bahkan menjelang kecelakaan itu terjadi, Nike Ardila masih sempat menghubungi para sahabatnya lewat telepon, seolah-olah ingin berpamitan. Berikut ini kisah Nike Ardila dalam kenangan para sahabatnya. Kisah ini pernah dimuat di tabloid Nova yang terbit pada bulan April 1995. Dan berikut kisah dari para sahabat Nike Ardila selengkapnya. Yang pertama, kisah dari Dewi, salah satu sahabat Nike Ardila yang mengajari Nike nyetir mobil. Dia berkisah akan penyesalan dirinya yang telah mengajarkan Nike bisa nyetir mobil. Dewi bersahabat dengan Nike sejak di SMA kelas 1 ini, pernah juga berseteru dengan Nike. Masih ingat kisah tentang kesalahpahaman antara Nike dan Dewi? Kalian bisa tonton pada video di atas ini ya. Meskipun sempat bersitegang dengan sahabatnya itu, Dewi mengaku menyesal dan menganggap hal itu adalah bagian dari kenangan dirinya bersama Nike ketika masih sekolah. Dewi juga menuturkan untuk hal yang satu ini mereka tak pernah saling mengorbankan. Kalaupun berseteru, segera bisa akur lagi. Selain itu, Dewi juga mempunyai kenangan tersendiri tentang sahabatnya itu. Malam minggu itu, kata Dewi yang selama ini membantu Nike membalas surat-surat penggemar Nike, ia sempat menelpon Nike. "Minggu kamu harus kesini ya, wajib," kata Nike di telepon. Ternyata datangnya untuk melayat, itu pun kata Dewi, ia telat dan jenazah Nike sudah diberangkatkan. Kata Dewi, tak ada rahasia di antara mereka berdua. Apapun masalahnya, Nike selalu cerita. Begitu juga soal pacar. Ia paling senang cerita tentang si abang. Itu panggilan Nike untuk Andra. Nike malah pernah minta pertimbangan tentang pertunangannya dengan abang. Katanya, lebaran lalu ibunya Andra datang untuk bicara soal pertunangan. Setelah itu, Nike sempat bertanya, "Gimana sih ya rasanya tunangan?" Banyak keinginan Nike yang belum terwujud, tak ingin jadi artis langgeng misalnya. Makanya dia sempat kuliah di bidang public relation. Pernah juga ngajak saya kuliah di Amerika. Ketika tahun 1993, Dewi naik haji bersama orang tuanya. Nike juga ingin pergi. Beberapa minggu sebelum meninggal, dia bilang akan mengajak orang tuanya umroh tahun ini. Nike kerap pula menyampaikan pesan-pesannya pada Dewi untuk hidup mandiri, tinggal di rumah sendiri, sehingga tak lagi merepotkan orang tuanya. "Ibu sebenarnya sedang bikin rumah," kata Dewi. Kenangan sang sahabat sering membuat Dewi tertawa geli. Misalnya, saat pertama kali Nike main film bersama Rian Hidayat. Pulang syuting, dia cerita kalau dalam film itu, Rian yang menurut skenario memang harus mencium Nike. Tawa Dewi kembali tersedak mengingat betapa capeknya dia mengajarkan Nike berenang. Tapi sahabatnya itu tak juga mahir berenang. Ketika sahabatnya diberitakan yang tidak-tidak, jelas Dewi membantahnya. "Kasihan Nike, orang lain kan gak tahu kehidupan dia yang sesungguhnya. Dia anak yang baik kok. Kalaupun minum-minum itu hanya untuk pergaulan saja." Soal gosip lain yang melanda Nike, Dewi pun menjelaskan kalau soal itu Nike sendiri sempat stres berat. Dia bilang serba salah. Kalau pergi dengan cowok digosipkan pacaran, kalau pergi sama cewek digosipkan yang tidak-tidak.
Pernah Nike mengeluh, dia bilang, "Jadi gue harus gimana dong, Wi?" Satu lagi kenangan yang tak bakal dilupakannya adalah mengajarkan Nike menyetir mobil. Tapi itu pula yang menggoreskan rasa sesal di Sanubari Dewi. Seandainya waktu itu tidak saya ajarin, barangkali Nike tidak pergi dengan cara begini. Sesalnya dengan mata menerawang. Yang kedua, kisah dari DRG Fadly, salah satu lawan main Nike dalam sinetron Trauma Marissa. Beliau berkisah melihat hidung Nike semakin lancip. Sebuah keanehan yang bisa diartikan sebagai firasat sudah terjadi sebelum Nike Ardila meninggal dunia. Mungkin hanya sedikit orang yang bisa membacanya. Salah satunya DRG Fadly, lawan main Nike dalam sinetron Trauma Marissa dan Warisan 2. Saya percaya 40 hari sebelum seseorang meninggal dunia akan ada tanda-tanda tertentu, ujar DRG Fadly. Tentu itu pula yang dilihat DRG Fadly pada Nike. Yang paling jelas, hidung Nike makin lancip. Itu terjadi hari Kamis. Hari keduanya, hidung Nike berubah bengkak. Saya sempat berkata dalam hati, kenapa anak itu jadi jelek begitu? Kayak orang mau meninggal. Kesimpulan itu diambil DRG Fadly karena pernah seorang kerabatnya menunjukkan hal serupa sebelum meninggal. Masih cerita dari DRG Fadly, selama syuting wajah Nike selalu tampak pucat. Saya mengira lampu atau make upnya yang salah, malah periasnya saya tegur. Tapi biar dirias kayak apapun, hasilnya sama. Karena tak tega, saya lantas menjauh saja dari Nike. Ketika break, DRG Fadly sempat ngobrol berdua dengan Nike. Dia mengajak saya umroh bareng tahun ini. Dia juga bilang gak mau main sinetron lagi dan belajar di Australia. Kesan yang saya tangkap, dia ingin meninggalkan aktivitas dan pergaulannya selama ini, serta berusaha menjadi anak yang lebih baik. Saat pengambilan adegan mimpi, DRG Fadly bertemu tokoh Marissa yang dendam pada ayahnya dan hendak membunuh dengan pistol. DRG Fadly melihat Nike begitu riang. Dia memainkan pistol dengan bermacam-macam gaya. Sepulang syuting, DRG Fadly hampir saja bicara soal firasat tanda-tanda itu pada Nike, tapi kemudian diurungkannya. Ternyata firasat itu menjadi kenyataan. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Nantikan kisah selanjutnya pada part yang keempat. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.